Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa, amin. Siapa yang merasakan berkat Tuhan melambaikan tangannya? Boleh gak Bapak Ibu, tos kiri kanannya minimal 5 orang katakan Tuhan memberkatimu hari ini. Tuhan memberkatimu hari ini. Tuhan memberkatimu hari ini. Biar 5 orang ya. Tuhan memberkatimu hari ini. Tuhan memberkatimu hari ini. Tuhan memberkatimu hari ini. Luar biasa. Mungkin bisa dipuji juga kanan kirinya. Kalau yang perempuan dibilang kamu cantik sekali hari ini. Oke. Kalau yang laki-laki dibilang kamu ganteng sekali. Tapi jangan sama suami atau istri orang lain ya Bapak Ibu ya. Sama teman-temannya saja. Oke. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa berada di tempat ini. Ini merupakan doa 10 hari kelima. Ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Saya percaya bahwa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini kita merasa terberkati karena Tuhan yang menjamah ya Bapak Ibu. Bukan karena siapa yang melayani tapi karena Tuhan yang menjamah setiap kita, amin. Siapa yang rindu mengalami Tuhan pada malam hari ini? Ya mari kita teduhkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, kesempatan Tuhan untuk dapat menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami minta Tuhan Engkau hadir menjamah setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin tempat ini Tuhan. Engkau bangkitkan roh yang ada di dalam kami. Biar kami terbakar Tuhan oleh kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini Bapa. Dan kami patahkan, kami isi roh-roh yang bukan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan Engkau saja Tuhan yang bertahta dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku, amin Tuhan, ku bawa padamu, amin Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama ulangi penyembahan ini dari awal. Sama-sama katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku, amin Tuhan, ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh yes Jesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena anugerah, yes, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Engkau yang menciptakan kami Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
persembahkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita ulangi dari awal. Katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu. Amin. Dengan penuh kerendahan hati kami. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila kami ada Tuhan. Sadar bila ku semua karena anugerah-Mu bagi hidup kami. Hanya karena anugerah. Amin Tuhan. Bukan karena yes Jesus kekuatanku. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan setiap kami, Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Dengan segenap hatimu katakan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan bagi-Mu Bapa. Amin. Penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan, Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu. Amin Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku, kami tahu Tuhan adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala
layak. Kami tinggikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Kau Allah kami yang ajaib, Kau Allah kami yang perkasa. Besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sampaikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Ya baralaba tikaralaba shikaralaba ralaba. Oh ya baralaba shikaralaba ralaba ralaba ralaba. Ya baralaba shikaralaba ralaba 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 ralaba. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Bapa. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya baralaba shikiralaba ralaba ralabo. Ya baralaba shikiralaba ralaba 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 ralaba. Oh, hadirat-Mu memenuhi tempat ini, hadirat-Mu yang menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Dengan imanmu katakan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Dengan lembut katakan di hadapan Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Lebih lagi kita katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Katakan, ku hidup oleh
oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, oh yang menyertai kami Tuhan, yang menyertai. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh, amin, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Oh, kami buka hati kami, ku buka hati, amin, untuk kami buka hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami, amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Katakan, Engkaulah damaiku, lah damai. Oh, kami hidup oleh anugerah-Mu. Amin Tuhan, yang menyertai. Oh, ulangi dari awal, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, oh datang mengurapi kami Tuhan.
Yes Jesus. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau terima jamahan yang daripadamu Bapa. Ya baralaba sikira la barala 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 barala. Ya baralaba sikira la barala 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 barala. Oh. Ya baralaba sikira la barala 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 barala. Amin Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang berkorban bagi kami Tuhan. Sungguh dengan apa kami akan membalas segala kebaikan-Mu Bapa, selain daripada pujian kami, selain daripada penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes Jesus. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Dengan segenap hatimu katakan Yesus Tuhan. Yesus memegangku, amin. Kau yang memegang kami dengan tangan kananmu, amin Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama katakan, ku tidak takut, ku tidak takut, amin Tuhan. Sebab Kau besertaku, kami tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang, yes Jesus. Sebab Engkau Allahku, oh, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, katakan Yesus Tuhan memegangku dengan tangan kananmu, amin Tuhan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Katakan Yesus memberiku, Yesus memberiku sekali lagi katakan Yesus memegang, Yesus memegang, amin.
beriku. Katakan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Amin. Kau yang memberi kami kemenangan Tuhan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Amin. Katakan Yesus memberi kami. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberi kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Engkau memberi kemenangan bagi kami. Engkau yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbu. Lebih lagi angkat suaramu, katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Lebih besar lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Allah yang kita nanti-nantikan. Allah yang berdiam di dalam kita. Rahasia ilahi yang dinantikan secara berabad-abad kini telah dicurahkan atas kita. Sambut, mari kami sambut kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, let your glory fall. Holy Spirit, we open our hearts to welcome you. Bebaslah bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kau dinantikan, Kau disambut, Kau dirindukan. Haleluya. Kami bersyukur
bahwa Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat dengan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, bukakan hati kami untuk kami bisa memahami kerinduan-Mu Tuhan. Kami enggak ragukan Engkau mengenal kerinduan kami, tapi izinkan kami malam ini mengenal kerinduan-Mu Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dan sepanjang firman-Mu diberitakan, biarlah yang sakit disembuhkan, biarlah yang kosong dipenuhkan Tuhan. Biarlah orang yang menanti-nantikan Engkau Tuhan, menemukan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Sebelum duduk, salam kiri kanannya, bilang kamu ganteng sekali, cantik sekali hari ini. Walaupun baru pulang kerja dan beberapa belum sempat mandi. Haleluya. Thank you tim pujian penyembahan. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang haus akan Tuhan. Ini udahlah hari ke berapa nih? Hari kelima dari doa Pentakosta. Tapi izinkan saya agak memberikan pemahaman yang benar sedikit saudara. Saudara, seringkali kita mengadakan acara doa Pentakosta. Di situ kita menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Tetapi kalau kita mau bicara konsep yang benar, adalah sebenarnya bukan kita yang menanti-nantikan Tuhan, tetapi Tuhan yang menanti-nantikan kita. Karena Roh Kudus sejatinya telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, di hari Pentakosta. Dan sejak saat itu dia tidak kembali ke sorga. Dia tetap di bumi mengerjakan kehendak Bapa sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi bukan kalau lagi ada orang yang haus tiba-tiba Roh Kudus turun dari sorga. Kalau enggak haus dia balik lagi ke sorga. Itu teh celup namanya. Naik turun, naik turun, naik turun. Enggak. Dia sejak dicurahkan 2000 tahun lalu dia tetap ada di tengah-tengah kita. Dia bekerja dengan cara yang ajaib. Gerejanya mungkin bisa tertidur, tapi Roh Kudus nggak pernah tertidur. Dia terus berada di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita katakan kebaktian kebangunan rohani, itu bukan minta Roh Kudus dicurahkan. Tapi kebaktian kebangunan rohani adalah membangunkan rohmu, sehingga engkau terbuka untuk Roh Kudus yang sudah ada di bumi, menjamah dan memenuhi engkau. Kira-kira nangkap maksud saya saudara? So konsepnya bukan menunggu Roh Kudus, tetapi mempersiapkan hati kita sehingga Roh Kudus bisa menggunakan kita, bisa memenuhi kita dengan leluasa. Jadi kita ubah nih pola pikir kita ini. Bukan kamu yang nunggu Roh Kudus yang nungguin kita. Firman Tuhan katakan, lihat aku berdiri di muka hatimu dan mengetuk. Barang siapa yang membuka, aku masuk dan akan makan bersama-sama dengan dia. 3 tahun kau nggak buka hati, 3 tahun Roh Kudus mengetuk. 10 tahun kau nggak buka hati, 10 tahun Roh Kudus mengetuk. Pertanyaan saya, udah berapa lama Roh Kudus ngetuk hatimu? Dan hari ini izinkan saya menceritakan yang luar biasa. Makanya saya suka judulnya. Next, boleh ditayangkan. Temanya adalah menerima janji Bapa secara pribadi. Karena bukan hanya menantikan, tetapi menerima janji. Tetapi untuk menerima janji itu Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Nah itu yang gak enak. Next, kita lihat sama-sama. Kita baca Galatia 3 ayat 14. 1, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Janji terbesar Tuhan dalam hidup kita adalah pribadi Roh Kudus. Bukan perubahan keadaan. Bukan mendapatkan sesuatu yang kau inginkan. Tetapi yang dijanjikannya adalah pribadi. Karena begitu engkau memiliki pribadi, itu lebih dari segalanya.
Kalau saudara hanya menginginkan kesuksesan hidup, kesembuhan dari sakit penyakit, pemulihan hubungan dari rumah tangga, that is a good request. Itu permintaan yang bagus. Tetapi tahu nggak saudara, beribuan tahun, kitab Kolose katakan, nanti saudara baca di rumah, kitab Kolose katakan ribuan tahun, para nabi, tokoh-tokoh, dan generasi demi generasi menantikan apa yang kita miliki sekarang. Rahasia terbesar kerajaan Allah yang dulu nggak didapatkan mereka, tetapi sekarang di zaman sekarang disingkapkan, yaitu apa? Kristus di tengah-tengah engkau, di antara engkau. Pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau kita punya Roh Kudus itu terjemahannya gampangnya gini, Roh Kudus itu adalah Yesus dalam versi tak terbatas. Jesus Unlimited. Kalau dulu Yesus hanya ada di Israel, nggak bisa ada di Cina, nggak ada bisa di Batak sana, nggak ada bisa di mana namanya di tempat lain. Dia di Israel karena dia dibatasi secara tubuh, dia mengosongkan diri. Yesus mengosongkan diri bukan dengan menghilangkan kealahannya, tetapi menambahkan natur manusianya sehingga dia tidak lagi tidak berada di tempat-tempat yang lain. Dia berada di sana, mulai dari bangsa Yahudi, saudara. Tetapi saudara, sejak dia naik ke sorga, saudara, tahu nggak apa yang terjadi? Dia curahkan Roh Kudus dalam versi unlimited. Sehingga dia bergerak di seluruh dunia, saudara. Tanpa batasan lagi. Dan kalau Roh Kudus itu di dalam kita, itu pengharapan akan kemuliaan. Sama-sama katakan saya, pengharapan akan kemuliaan, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu janji Roh Kudus. Tetapi saudara, yang perlu kita tahu adalah bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan ini seringkali tidak begitu dihargai oleh umatnya. Padahal Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau telah menerima Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam kamu. Tahukah kamu bahwa roh yang ada di dalam kamu diingini Tuhan dengan cemburu, katanya. Istilahnya Tuhan sedang berkata, kau apakan Roh Kudus yang telah tinggal di dalam kamu. Makanya menerima kuasa Roh Kudus itu satu hal. Tetapi punya sikap hati yang benar untuk memperlakukan Roh Kudus, dalam memperlakukan Roh Kudus, itu lebih penting, saudara. Itu lebih penting. Izinkan saya share. Next. Saudara, kita hidup di dunia yang instan. Karena itu, saudara, Roh Kudus itu nggak mau untuk jadi pesuruh kita untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah. Dia dihormati. Dia punya otoritas, punya kedaulatan, punya kehendak yang gak bisa diintervensi atau diveto oleh siapapun, saudara. Karena itu, saudara, dia sebelum memenuhi umatnya pada waktu hari Pentakosta dulu, saudara. Sebelum memenuhi umatnya, dia meng-create sebuah condition, menciptakan sebuah kondisi yang namanya kehausan dalam penantian. Perhatikan, saudara, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ini Yesus ya, ia melarang mereka, Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Janji yang mana, saudara? Kedatangan Roh Kudus. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dikatakan stay. Tapi tunggu. Kenapa? Karena Tuhan ingin meng-create sesuatu, ingin memperdalam sesuatu sementara menunggu. Nah, ini izinkan saya ngomong gini. Ada sesuatu yang indah di balik penantian. Saya ulangin. Ada sesuatu yang indah di balik penantian. Makanya sebelum Roh Kudus dicurahkan, harus ada satu tahap yang namanya penantian. Apa yang dikerjakan penantian? Sesuatu yang zaman sekarang udah gak begitu hargai, saudara. Karena kita ini generasi yang instan. Benar, saudara ya? Next, saudara tahu yang membedakan antara Indomie dengan ramen, saudara? Indomie ini harganya berapa, saudara?
Ini 3.000 perak. Untuk membuat kuahnya, ayo para Indomie mania. Berapa lama dibutuhkan? Wah, pinter semuanya, kelihatan tengah malam sering kelaparan ya Bu ya. Benar, untuk membuat kuahnya berapa? Hanya dibutuhkan waktu 3 menit. Makanya namanya mie instan. Karena kita pengen instan, cepat. Bandingkan dengan ini harganya 3.000, makanya saudara membuat kuahnya 3 menit. Saudara tahu ramen ini sekitar mungkin sekitar Ichiran ramen. Siapa yang pernah ke Jepang saudara? Kalau ke Jepang saudara tahu ini salah satu ramen yang paling dicari, ngantri-ngantri saudara. Saudara tahu berapa lama bikin kuahnya? Ada yang, ya kalau ramen-ramen sekarang berapa jam. Tetapi yang klasik saudara, itu bisa 1 sampai 3 hari saudara. Itu direndam di tulang babi saudara. Itu apa namanya? Itu kuahnya, itu direndam tulang babi. Itu tulang babinya itu kalau udah selesai direndam 3 hari itu saudara. Dikasih ke anjing, anjing udah gak selera lagi saudara. Kenapa? Karena semua saripatinya udah diambil tuh sama si kuah. Bikinnya lama, mungkin anggaplah 1 hari 1 malam bikin kuahnya saudara. Dan begitu hasilnya dijual, ya mungkin sekarang itu sekitar dikurskan mungkin 300 sampai 400 ribu 1 porsi. Bikinnya 3 menit. Harganya 3.000. Bikinnya 1 malam. Harganya 300.000, 400.000. Saudara ngelihat enggak? Ada sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai di balik penantian. Tetapi kita enggak suka. Bahkan ini udah instan, ada yang lebih instan lagi. Padahal nggak ada yang instan. Ini aja next. Saudara, tidak ada yang instan. Bahkan mie instan aja butuh direbus. Saudara ya. Butuh 3 menit, nggak instan. Tapi ada generasi makin kesini, makin nggak bisa menanti. Makin susah banget menunggu, saudara. Makanya generasi-generasi si Cakra, saudara. Ini bukan direbus 3 menit pun nggak sabar dia nunggu. Ini tinggal ditaruh micin, diremuk langsung dimakan sama dia. Bentar ya, saudara. Langsung kriuk-kriuk, nggak usah ada kuah pun nggak apa-apa Pak. Benar ya? Mie apa itu namanya? Mie gemes. Karena gemes dia. Nggak tahan untuk dikuahin, langsung dimakan aja. Segitu instannya kita. Dan kita hidup di dunia yang kayak gitu, pengen cepet. Padahal Tuhan katakan, untuk menerima janji yang terbesar aja dalam hidup kita yaitu Roh Kudus, Tuhan nggak mau skip the process. Yaitu harus lewat namanya penantian. Next. Nah makanya saudara, kita hidup di zaman yang gak suka menunggu, pengen hasil cepat, respon cepat, jawaban cepat, kepastian cepat. Siapa ini istri-istri kalau suaminya gak balas di miss call 13 kali saudara. Halo, di chat segala macamnya. Ya kayak gitu saudara, pengen cepet. Tanpa kita ada yang indah di balik penantian. Next. Dari janji kenaikan sampai Pentakosta ada ruang antara namanya penantian. Nah di penantian ini bukan ruang kosong nggak ngapa-ngapain. Tetapi di sini justru adalah momen yang paling penting. Dibanding hari Pentakosta yang akan kita rayakan hari Minggu, jarak di antara hari Kamis sampai hari Minggu itu yang penting. Makanya saudara ada di sini hari ini. Ini sebuah hal yang penting. Sedikit pengetahuan. Saudara, Pentakosta artinya sendiri bukanlah pencurahan Roh Kudus. Arti Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, Pentakosta, saudara. Penta itu 50. Artinya Pentakosta itu sebenarnya arti harafiahnya hari ke-50. Dan itu bukanlah untuk menggambarkan perjanjian baru dicurahkan Roh Kudus. Karena itu sebenarnya hari raya orang Israel yang telah dimulai ribuan tahun sebelumnya di perjanjian lama. Pentakosta itu bahasa Yunani, tetapi bagi orang Israel mereka menyebut namanya perayaan Pentakosta itu namanya Shavuot, kalau tahu saudara. Shavuot adalah hari ke-50 saudara. Dihitungnya dari mana? Saat itu mereka keluar dari Mesir, 10 hari perjalanan mereka jalan sampai di mana saudara? Sampai di Gunung Sinai. Lalu Musa disuruh naik ke ataslah Musa. Mereka itu nggak tahu Musa berapa lama, ternyata Musa 40 hari di atas.
Mungkin sekitar di hari ke-30 Musa ke atas, orang-orang udah pada gak sabar nih nunggunya, menantinya. Mereka katakan apa, saudara? Musa mati kali di atas. Yuk kita move on yuk. Yuk kumpulin semua apa saudara? Kumpulin semua antingmu, semua emasmu, kita gabungin jadi satu, dibikinlah jadi lembu emas. Menyembahlah mereka. Mereka gak tahan nunggu, mereka gak taat, dan mereka menyembah, berdoa kepada Allah lain. Nyampe lah ternyata hari ke-40, jadi bayangin tadi, keluar dari Mesir, 10 hari, 40, hari ke-50 Musa datang membawa apa saudara? Membawa 2 loh batu. 2 loh batu inilah yang akan membuat Israel itu berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Ini nilai yang begitu tinggi, yang begitu indah, yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Karena Tuhan ingin menggenapi janji Abraham seperti Galatia tadi itu kepada bangsa Israel. Dia bawa loh batu di hari ke-50. Jadi hari Pentakosta sebenarnya originalnya adalah hari turunnya hukum Taurat. Begitu dia bawa, dia lihat orang Israel lagi nari, lagi kacau balau semua saudara. Dan akhirnya dia banting itu, lalu apa saudara? Lalu dia bawa satu pasukan saudara untuk bergerak di seluruh kemah orang Israel. Membunuh para provokator-provokator yang membuat mereka menyembah Allah lain. Dan pada hari itu juga, pada hari ke-50 turunnya apa saudara? Hukum Taurat itu. 3.000 orang mati. Saudara baca nanti. 3.000 orang mati. Singkat cerita, sekitar 1000-an tahun sesudahnya. Tahu nggak apa yang terjadi saudara? Ya, yang terjadi adalah Yesus bangkit di hari Paskah. Sama kayak mereka keluar dari Mesir itu Paskah namanya. Setelah 40 hari dia menampakkan diri. Dia naik ke sorga. Lalu dia menyuruh murid-murid menunggu. Murid-murid juga gak tahu berapa lama Yesus suruh nunggu. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gak ada yang tahu. Tetapi pada hari yang ke-10, 40 tambah 10, hari ke-50. Tepat pada perayaan Pentakosta atau Shavuot itu saudara. Roh Kudus turun, tetapi pada saat itu murid-murid beda. Mereka menantikan dengan benar. Mereka menyembah Allah yang benar. Mereka bersatu hati. Dan tahu gak apa yang terjadi? Penantian dengan cara yang salah, 3.000 orang mati. Penantian dengan cara yang benar, akhirnya Petrus dipenuhi Roh Kudus. Dia berkhotbah dan pada hari itu juga 3.000 orang memberi diri dibaptis. Penantian yang buruk, 3.000 orang mati. Penantian yang benar, 3.000 orang hidup kekal. Penantianmu seringkali dampaknya bukan untuk dirimu sendiri. Penantianmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Akan jadi berkat bagi keluargamu. Bagi orang-orang di sekitarmu. Asal engkau punya sikap hati yang benar. Penantian itu penting. Yang ngerti katakan amin saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, next, mari kita lihat sama-sama saudara. Banyak orang masih menantikan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap orang percaya 2000-an tahun yang lalu. Sekarang bukan kita yang menantikan Tuhan. Tuhan yang menantikan kita. Dia yang nunggu kita. Karena gak mudah untuk menerima Roh Kudus dengan cara yang benar. Roh Kudus perlu dinantikan. Engkau perlu siapkan atmosfer yang tepat. Sehingga di saat Roh Kudus anugerah terindah dari Bapa, yaitu pribadinya sendiri, diberikan ke dalam hidupmu. Hidupmu berubah saudara. Engkau memperlakukan dia dengan baik. Enggak dicuekin, enggak diabaikan, didiemin. Dipaksa melihat kelakuan kita yang enggak kudus. Padahal namanya aja Roh yang kudus. Amin saudara? Dia ada dalam kita. So penantian adalah pembentukan Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa bergerak dengan kuasa dan apa saudara? Dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Next. Nah, jadi kita menginginkan percepatan. Pengen cepat. Cepat terima Roh Kudus. Cepat bergerak dengan kuasanya. Atau kita bawa lebih lebar lagi. Pengen jawaban doa kita dipenuhi. Pengen keluarga kita yang hancur tiba-tiba pulih. Pengen yang sakit cepat-cepat sembuh. Amin saudara ya. Apapun itu kita pengen percepatan. Tetapi Tuhan sering memilih pendalaman. Jadi let me tell you something. Kalau Tuhan gak mempercepat jawaban doamu. Sebenarnya itu Tuhan memanggil engkau kepada kedalaman.
Apa yang diperdalam Pak? Next. Mari kita lihat sama-sama cerita ini. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Tempat Yesus naik ke sorga. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Next. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka tetap setia berpasang-pasangan saudara. Sesuai dengan kelompok yang dibikin Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati. Dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dari kisah ini saudara, saya coba eksposisi dari beberapa ayat yang kita baca ini saudara. Sebenarnya Tuhan ingin kita ngalamin pendalaman apa sepanjang penantian. Saya sedang bicara bukan hanya mengenai penantian Roh Kudus. Tetapi lebih luas lagi apapun yang kau nantikan untuk Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuhan ingin kita, memanggil kita kepada kedalaman. Karena engkau masih terlalu dangkal. Mari kita lihat sama-sama. Next. Apa sih yang dipengen diperdalam Tuhan? Next. Yang pertama, kalau kita lagi dalam masa penantian. Ini masa penantian sekarang ini, hari-hari menantikan pencurahan Roh Kudus. Nanti hari Minggu nanti saudara. Apa sih yang harus kita perdalam? Kalau Tuhan belum memberikan kepada kita sesuatu yang kita harapkan saudara, yang kita nantikan saudara. Maka sebenarnya Tuhan ingin memanggil kita untuk sebuah kedalaman. Yaitu apa? Memperdalam ketaatan kita. Perhatikan waktu Yesus katakan, tetaplah tinggal di Yerusalem. Apa yang dilakukan murid-murid saudara? Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Enggak mudah untuk kembali ke Yerusalem. Karena di Yerusalem Yesus itu dibunuh saudara. Yesus itu ditangkap. Enggak mudah. Tapi mereka kembali. Para murid itu belum tahu kapan janji digenapi. Bentuknya akan seperti apa. Tapi mereka tetap melakukan langkah pertama yang Tuhan perintahkan. Penantian yang sehat selalu dimulai dari ketaatan. Nah saudara. Kalau kita mau taat, sering saya dapatin, maka kita harus belajar satu yang namanya rasa hormat. It's hard for you, susah bagimu untuk taat kepada orang yang kau gak hormati. Benar gak saudara? Gak bisa. Nah makanya kita sering, minta maaf ini, kita kan yang udah lama di karismatik ya saudara ya. Udah biasa dengar khotbah-khotbah yang hidup, udah biasa mendengar mendapat melihat lawatan Roh Kudus dan lain sebagainya saudara. Seringkali kita terjebak dalam trap of familiarity. Terjebak dalam jebakan kebiasaan. Sehingga kita kehilangan rasa hormat kepada Roh Kudus lagi. Dan kehilangan rasa hormat membuat kita gak bisa taat sama Tuhan. Makanya sebelum Roh Kudus dicurahkan, Tuhan siapkan dulu atmosfer. Yuk perdalam dulu ketaatannya kamu. Perdalam ketaatannya kamu. Tahukah saudara, di manakah saya khotbah yang saya ngelihat orang-orang paling haus dengar suara Tuhan? Saya sering khotbah di karismatik, beberapa KKR, dan lain sebagainya saudara. Tetapi yang paling haus yang pernah saya lihat adalah di gereja tuanya saya. Saya sebelumnya zaman dulu di gereja tua, gereja suku saudara, bahasa Batak saudara. Saya ada di situ karena saya ketua pemuda pada zaman SMA. Saya pemegang garpu tala zaman dulu. Jadi saya jago kur zaman dulu saudara. Jadi saudara, karena pemimpin pemuda di tempat itu, mereka tahu setelah berapa tahun lamanya saya menjadi pendeta, mereka undang saya untuk khotbah, saudara. Padahal sebenarnya di gereja itu harusnya gak boleh yang khotbah kecuali lulusan sekolah teologinya mereka. Gak boleh sebenarnya saudara. Tetapi karena saya mantan di situ, mantan pemimpin di situ, pemimpin pemuda, saya diundang. Naiklah saya naik mimbar yang tinggi dan kelihatan kaku itu. Kalau kita bayangkan kan biasanya orang-orang kaku kan saudara ya. Orang-orang yang belum, kita menyebutnya belum lahir baru. Orang yang kayaknya gak terbuka pada karya Roh Kudus. Saudara salah. Begitu saya naik ke atas, tau gak apa yang terjadi? Saya mulai khotbah.
Sebelumnya hening-hening aja saudara. Tapi begitu saya khotbah saudara, tahu gak apa yang terjadi? Itu para penatua-penatuanya saudara, sintuanya saudara, itu yang pakai jubah-jubah, itu gak ada yang kayak gini, kayak gereja karismatik kan udah santai banget kan, lihat itu. Nah udah mulai gak gitu lagi kan. Dengar khotbah aja udah terlalu, ya udah. Mau ngomong apa sih ini orang? Semua gak ada gitu, udah mencondongkan badan ke depan. Ngasih telinga dengar, masih di tengah-tengah khotbah, itu orang-orang yang berjubah-jubah itu udah mulai nangis saudara. Mereka nangis ngeresapin setiap kata-kata yang saya sampaikan. Khotbah yang saya sampaikan adalah khotbah yang sama yang saya sampaikan di gereja-gereja karismatik yang lain. Tetapi tahu gak apa yang terjadi? Mereka menangis di hadirat Tuhan saudara pada saat saya menyampaikan khotbah. Dan begitu selesai saya khotbah saudara, saya tantang mereka altar call. Tapi saya gak berani maju ke depan, nanti rusak semua gerejanya saudara. Saya bilang di mana mereka berada, mereka mengangkat tangan dan mereka dilejama oleh Tuhan. Itu yang saya tahu. Dalam hati saya mikir, kok saya nggak ketemuin ini lagi ya di gereja-gereja karismatik. Mungkin gereja-gereja yang udah terlalu biasa ini, kita udah terlalu terjebak dengan terbiasa dengan hadirat Tuhan. Nggak ada rasa hormat lagi, nggak ada ketaatan lagi. Kalau kau nggak ada rasa hormat, susah taatnya. Susah taatnya. Jujurlah kita kurang ajar sering sama Tuhan. Karena kita nganggap Tuhan itu baik banget. Bener gak saudara? Saya nggak mau bilang Tuhan itu jahat, emang bener dia baik. Emang bener dia baik. Tetapi kita sering banget kurang ajar jadinya. Kita anggap Tuhan ampunilah, nggak ada dosa yang Tuhan nggak ampunin. Santai banget. Sampai akhirnya gak ada rasa hormat, gak ada taat lagi, gak ada atmosfer yang tepat untuk Roh Kudus nanti memakai kita dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Ngerti katakan amin saudara? Ada satu kisah lucu saudara, ada 3 jenderal. Coba pernah dengar nih kali ya. 3 jenderal ingin membuktikan pasukan mana yang paling berani dan taat saudara. Lalu mereka itu di kapal induk yang besar sekali. Berdirilah mereka di tengah-tengah rapat meetingnya mereka. Jenderal Jana, Jenderal Jini sama Jenderal Jono. 3 jenderal. Lalu mereka berkata, mulailah cari masalah nih. Jenderal Jana bilang, kamu tahu di antara kita bertiga, pasukan Jenderal Jana yang paling berani. Yang benar, mana buktinya? Oh lihat aja nih, kopral, sini kopralnya datang, siap jenderal. Taat langsung, jenderal. Kamu lompat ke bawah, kelilingi kapal induk ini 1 kali, lalu naik ke atas. Itu kan kapal induk kan gede banget, di bawah dilihat ikan hiu. Dia gak takut, dia langsung siap jenderal. Dia terjun, dikejar-kejar ikan hiu. Keliling kapal, naik ke atas, tangan udah buntung 1. Dengan sisa tangan yang ada dia hormat. Tugas selesai saudara jenderal. Lalu si Jenderal Jana bilang, lihat pasukan siapa paling berani. Tepuk tangan orang. Jenderal Jini bilang gini, belum seberapa katanya. Aku panggil pasukanku yang paling berani. Kopral sini, kopral datang. Ya siap jenderal. Tunjukkan bahwa pasukan kita paling berani. Kamu lompat ke bawah, kelilingi kapal ini 10 kali. Tadi 1 kali, 10 kali saudara. Siap jenderal, gak tanya-tanya dia langsung lompat. Dikejar-kejar ikan hiu, naik ke atas selesai saudara. Putus tangan 1, putus kaki 1 dimakan hiu. Dengan sisa yang ada, dia hormat. Tugas telah selesai. Jenderal Jini bilang, lihat pasukan siapa yang paling berani. Tepuk tangan orang. Jenderal Jono gak mau kalah. Dia panggil, kopral sini. Kopralnya di ujung geladak lagi ngerokok. Dipanggil, lu. Ya udah dia buang aja. Dia datang, ada apa jenderal? Dia bilang, tunjukkan bahwa pasukan kita yang paling berani. Lompat ke bawah, kelilingi kapal ini 30 kali. Tadi 1, ini 10, ini 30 kali. Langsung si kopralnya ngelihat ke bawah, ada ikan hiu. Bekas darah-darah kopral pertama dan kedua. Dia ngelihat, langsung dia mundur. Kirain mau nyebur, ternyata enggak. Begitu dia mundur, dia langsung keluarkan suara dahak dan ludah yang besar. Dia ludahin tuh Jenderal Jono. Langsung ke muka si jenderalnya. Gila lu ya, jenderal gak tahu diri. Mati gua kalau lompat ke bawah.
Ngasih kerjaan yang gak bener, gak jelas. Yang bener jadi jenderal, balik lagi kopralnya, ngerokok lagi di ujung. Sambil menyeka ludahnya, Jenderal Jono berkata, lihat prajurit siapa paling berani. Prajurit siapa paling berani? Ya, saya nggak tahu jemaat sini paling berani atau paling taat nih. Banyak orang berani tapi nggak taat. Nah hari ini saudara, kalau Tuhan memanggil kita pada kedalaman, kalau kita belum ngedapatin janji Tuhan, dan yang paling utama adalah janji kehadiran Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, maka sebenarnya Tuhan sedang memanggil engkau pada sebuah kedalaman, namanya pendalaman ketaatan. Perdalam ketaatanmu. Yang ngerti katakan amin? Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Next, selanjutnya dikatakan mereka semua bertekun dengan apa saudara? Sehati. Nah kalau Tuhan belum jawab doamu, kalau engkau ingin menantikan sesuatu saudara, karya Tuhan yang besar dalam hidupmu, maka apa yang terjadi saudara, dan itu belum kejadian, maka itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan untuk engkau memperdalam kesatuan hatimu. Mereka semua bertekun dengan apa saudara? Sehati. Kenapa? Karena Mazmur 133 katakan seperti berikut, bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara rukun bersama. Karena ke tempat itu Tuhan mencurahkan apa? Berkat. Saudara tahu bahwa sebenarnya di mata Tuhan, masa lalu kita, masa kini, masa depan kita, itu semua itu sama di hadapan Tuhan. Karena dia mengatasi garis waktu. Saudara kamu saya, dia mengatasi itu. Dan dia sebelum engkau berdoa, dia telah menyediakan jawabannya. Waktu engkau berdoa, dia telah menyediakan jawabannya di mana saudara? Ya, di sebuah alamat. Nama alamatnya adalah kerukunan. Makanya dalam Mazmur 133, betapa indahnya bila engkau rukun bersama. Karena ke tempat itulah Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada yang tertunda janji Tuhan dalam kehidupanmu, itu sebuah panggilan dari Tuhan. Yuk, perdalam kesatuan hatimu. Kau menginginkan berkat di dalam keluargamu, tunggu dulu, suami istri bersatu gak? Bersatu itu membutuhkan yang namanya brokenness, keterbukaan. Dan perlu disambut dengan yang namanya penerimaan. Karena keterbukaan tanpa penerimaan hanya akan jadi ketahuan. Amin saudara ya? Akan jadi gosip. Keterbukaan itu akan menghasilkan pemulihan apabila ada penerimaan. Saya cerita saudara, saya harap ini menginspirasi saudara. Saya kadang-kadang gak masuk di akal saya, tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib saudara. Bukan Tuhan yang menyebabkan yang buruk dalam kehidupan kita, tetapi bahkan di tengah-tengah hal yang buruk pun Tuhan sedang memanggil kita untuk hal-hal yang baik. Suatu kali ada sahabat saya, dia punya istri. Nah suatu kali saudara, dia sakit, semua kondisi vital tubuhnya saudara itu kayak menurun semuanya. Tetapi dokter periksa, masuk UGD, masuk ICU saudara. Tetapi waktu dokter periksa, nggak menemukan diagnosa apapun, apa penyebab kondisi vital ini turun semuanya. Nggak temu apa ya. Berhari-hari dia di situ. Setelah berhari-hari lama, kalau nggak salah sekitar seminggu akhirnya dia panggilkan pendeta. Seorang kakak rohani saya. Dia panggil pendeta dan pendeta itu datang. Lalu waktu pendeta itu datang, berdoalah mereka. Minta Tuhan singkapkan. Begitu berdoa, tahu gak apa yang terjadi saudara? Kan ini keluarga minta mohon kesembuhan nih. Lalu ternyata sahabat saya itu, kakak rohani saya itu mendapatkan apa saudara? Dia bilang, kayaknya Tuhan ngomong sesuatu. Bahwa ada butuh keterbukaan dan pemulihan di antara kalian. Mau terbuka apa lagi? Udah terbuka semua. Gak ada rahasia lagi. Kalian doa aja deh. Akhirnya mereka berdoa, ditinggalkan saudara.
Dan tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata suaminya mendapatkan. Suaminya pernah suatu kali, dia lagi jauh dari Tuhan. Dan dia ngerasa, ini bahasanya dia ya, saya nggak tahu ini benar atau enggak. Tetapi bahasanya dia kayak kena santet. Saudara tahu kena santet? Dan dia tiba-tiba naksir sama teman satu kantornya. Lalu terjadilah cinta satu malam di hotel. Lalu dia pulang ke rumah, dia mau buang itu apes. Dia gak mau ingat-ingat lagi, dia putusin hubungan dengan perempuan itu benar. Cuman satu malam aja. Benar-benar dia itu hari apes sedunia lah. Kenapa bisa jatuh? Kenapa orang kayak saya bisa terjatuh? Dia jauhkan itu perempuan dan akhirnya itu gak pernah ada hubungan lagi. Dan dia sembunyikan itu dari istri supaya jangan kacau masalah rumah tangganya. Dia diam. Sekian lama. Waktu berdoa Tuhan mengingatkan itu dan akhirnya dia singkirkan ketakutannya. Dan dia suami istri, dia pegang tangan istrinya. Dan dia saat itu minta maaf. Walaupun dia bilang dia tidak sadar saat itu melakukan itu. Tetapi maafkan telah menyimpan rahasia dari kamu. Dan saat itu istrinya dengan hati yang terbuka memberikan penerimaan. Waktu dia menerima, mereka berdoa mengampuni. Yakobus 5 ayat 16 terjadi. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan mereka doa minta kesembuhan. Gak lama kemudian, masih dalam hari itu juga. Setelah mereka selesai berdoa pemberesan satu sama lain. Tahu gak apa yang terjadi? Terjadi kesatuan hati, terjadi penerimaan, terjadi keterbukaan. Tiba-tiba dokter masuk dalam ruangan itu dan berkata, aneh ya kamu ini ya. Udah sekitar seminggu tapi aku gak ketemu akar sakitnya apa. Tapi kok angka vitalnya itu turun terus. Coba terakhir deh, kalau enggak saya udah gak tahu lagi deh katanya. Coba terakhir cek ke dokter gigi katanya. Dokter gigi. Dicek lah giginya. Dicabut 1 gramnya. Besok sembuh pulang. Saudara bisa ngelihat gak? Bahwa terlalu mudah Tuhan memulihkan keadaan kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Tetapi kalau Tuhan izinkan ada delay sedikit. Itu bukan penundaan. Itu sebuah panggilan untuk sebuah kedalaman dalam kesatuan. Kau sedang dipanggil. Bukan Tuhan yang bikin sakitnya, enggak. Tapi Tuhan menggunakan momen itu untuk menyatakan pemulihannya. Yang ngerti katakan amin saudara? Dan yang terakhir, yang ketiga. Mereka semua bertekun dengan sehati. Yang pertama tadi perdalam apanya tadi saudara? Perdalam ketaatannya. Kemudian perdalam kesatuan hatinya. Yang ketiga saudara, mereka tekun sehati dalam doa. Perdalam doamu. Apa maksudnya doa yang dalam Pak? Dengarkan baik-baik saudara. Doa yang dalam. Bukan yang dangkal saudara. Doa yang dalam bukanlah doa minta perubahan keadaan. Tapi doa yang dalam adalah doa yang minta kehadiran Tuhan di tengah-tengah keadaanmu. Di tengah doa penantian kalau engkau belum mendapatkan jawaban doa. Di situ Tuhan mengubahkan hatimu. Sehingga akhirnya kamu sadar bahwa yang paling kamu rindukan bukanlah jawaban doa. Tetapi yang paling kamu rindukan adalah kehadiran Tuhan lebih dalam hidupmu. Murid-murid waktu mereka berkumpul, mereka bersehati dalam doa. Sengaja diulur Tuhan 10 hari saudara. Tahu gak kenapa saudara? Karena saat itu Tuhan lagi mempersatukan mereka. Doa mereka bukanlah doa Tuhan bikinlah kelompok kami berkembang dari 120 jadi 240. Lalu habis itu 2 kali ibadah, jadi 3 kali ibadah. Enggak ada doanya seperti itu. Doanya mereka Tuhan bikinlah orang yang telah membunuh Yesus Tuhan kami yaitu Pontius Pilatus tiba-tiba stroke ringan. Biar dia tahu bahwa engkau gak senang dengan keputusan. Enggak, dia gak doa gitu. Tahu gak doa mereka apa? 1, kehadiran Roh Kudus. Mereka mendoakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Apa gunanya keadaanmu dipulihkan tapi engkau gak makin cinta sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, pengharapan akan kemuliaan. The hope for glory. So ini dia saudara. Ini yang perlu kita perdalam dalam hidup kita. Perdalam apa? Yuk pertama. Ketaatan. Ketaatan itu bukan ketaatan kepada hal-hal yang baru. Enggak saudara. Tuhan memanggil kita taat kepada all known truth.
kepada kebenaran yang kau ketahui. Satu kali teman saya cerita ada orang yang datang sama dia, Pak, saya mau tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya mau tahu, Pak. Lalu ya udahlah, kamu mau ngapain? Apa rencananya? Saya akan doa puasa sungguh. Doa puasa dia 30 hari. Setelah doa puasa 30 hari, balik lagi dia kepada teman saya ini dan katakan seperti berikut. Teman saya ditanya, jadi kamu Tuhan ngomong apa sama kamu setelah doa 30 hari, doa puasa 30 hari, apa kehendaknya buat kamu? Dia kira dia dapat sesuatu yang baru, yang ekstra vaganza, ekstra ordinary. Tahu gak jawaban orang itu? Setelah 30 hari dia malu dan bilang, Tuhan jawab gini Pak di hati. Perintahku yang udah jelas-jelas kau tahu aja belum kau taati, ngapain minta perintah baru? Pengen cari kehendak Tuhan yang baru, disuruh saat teduh aja gak bisa. Pengen cari perintah baru, Tuhan, apa kehendakmu bagi perang Gaza? Tunggu dulu, tunggu dulu. Apa rencanamu bagi Donald Trump? Kehendakku yang jelas-jelas aja belum. Udah ngampunin belum? Kalau datang sama Tuhan udah dengan takut dan gentar belum? Udah memberi belum? Dengan kemurahan kepada orang yang tidak pantas. Sama seperti engkau telah mendapatkan kemurahan. Walaupun kau gak pantas dari Tuhan. Ayo. Amin saudara. Perdalam ketaatan, perdalam kesatuan hatinya. Ayo, perdalam kesatuan hati, rendahkan hatimu. Dan yang ketiga adalah perdalam yang namanya apa saudara? Perdalam yang namanya doamu. Murni doanya. Bukan minta ini, itu. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk memulihkan. Minta kehadiran Tuhan di tengah-tengah keadaanmu. That is the most important thing. Saya selesai saudara. Next. Makanya saya mau katakan. Mungkin kita sibuk untuk memperbaiki apa yang kelihatan di atas. Buahmu lagi gak benar. Gak jelas. Tetapi Tuhan pengen kamu memperdalam akarnya kamu, perdalam ketaatanmu, perdalam kesatuanmu, perdalam doamu. Ini adalah sebuah panggilan pada kedalaman. Dan itu hanya bisa terjadi, Tuhan kerjakan di dalam sebuah kurun waktu yang namanya penantian. Kita sedang menanti-nanti sekarang. Tetapi kalau kita mau tahu, bukan kita yang menanti. Kenyataannya Tuhan yang sedang menanti. Tuhan sedang nunggu. Kapan kamu cukup dalam? Supaya anugerahku dalam kamu itu gak sia-sia. Anugerahmu gak sia-sia. Kalau cuman sekedar dipenuhi Roh Kudus aja. Simpson dipenuhi Roh Kudus, habis itu berzinah dia. Kalau cuma dipenuhi Roh Kudus aja, Saul dipenuhi Roh Kudus, habis itu membangkang dia. Membela kepentingannya sendiri. Menjaga mukanya dibanding menjaga nama baik Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara? So lebih dari hanya kepenuhannya, Tuhan lagi mempersiapkan hati kita. Sehingga di saat dia penuhi kita, kita jadi saksi yang available dipakai olehnya dengan leluasa. Yang ngerti katakan amin saudara? Next. Saya mau katakan. Di dalam Kristus penantian kita gak akan pernah sia-sia. Yesus aja dia menanti. Kamu gak perlu ngeburu, Pak cepat Tuhan, cepat kerjakan. Supaya banyak jiwa yang diberkati. Tahu gak Yesus itu pelayanan cuma 3,5 tahun. 30 tahun dia ngapain? 30 tahun menunggu. Dari 12 tahun dia udah pengen banget menggenapi. Waktu dia kesasar dan akhirnya nyampe di bait Allah dan bertanya jawab dengan ahli Taurat. Mamanya datang dan papanya datang. Ayo Yesus pulang. Lalu Yesus berkata, sebenarnya udah pengen banget tinggal di bait Allah dia. Tidak tahukah kau bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Dia udah tahu. Panggilan itu jadi pendeta. Tapi tahu gak apa yang terjadi? Belajar taat. Sampai 30 tahun. Bagi Tuhan. It's okay, 30 tahun menanti, 3,5 tahun geger dunia saudara. Benar Pak Geger? Ada Pak Geger sini. Amin saudara.
heboh semuanya. Kenapa? Karena di tangan Tuhan terlalu mudah untuk melakukan karya-karya yang ajaib. Apakah ini terlalu berat untuk doa malam? Siapa yang lapar? Saudara siap untuk dipenuhi Roh Kudus? Amin saudara. Amin. Jangan amin-amin aja. Kalau saya katakan saudara siap dipenuhi Roh Kudus, itu artinya saudara berkata apa? Kalau saudara berkata siap, engkau siap untuk memperdalam ketaatanmu. Engkau siap untuk memperdalam kesatuanmu. Broken lah. Karena gak mungkin kalau gak broken saudara bisa bersatu. Amin saudara. Kalau engkau masih songong aja, masih tinggi aja, enggak akan bisa. Dan perdalam yang namanya doamu. Dimurnikan di tengah-tengah penantian. Dan buahnya jauh lebih daripada apa yang kita lakukan. So jemaat MDC Cikarang. Engkau enggak menanti-nantikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus yang menanti-nantikan engkau. Dia rindu banget untuk memenuhi engkau. Dia rindu memakai engkau dengan leluasa. Yang penting kau buka hati. Hari ini juga, gak usah nunggu hari Minggu. Dia siap, dia mengetuk pintu hatimu. Dia siap ngejamah engkau, memakai engkau dengan cara yang luar biasa. Melakukan karya-karya mujizat. Tanganmu yang biasa itu akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit. Menguatkan yang lemah. Lidahmu yang dulu berdolak balik. Yang dulu sering kotor, kasar dan yang lain sebagainya. Gak bisa dipercaya. Mulut yang sama yang akan dipakai untuk membangun jemaat Tuhan. Sungguh Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Hari ini. Next. Makanya saya katakan, saya boleh minta pemain musik tuh ke atas. Next. Di situ udah. Kalau Tuhan belum bergerak secepat yang kita mau, bisa jadi dia sedang bekerja lebih dalam dari yang kita tahu. Dia mau bekerja lebih dalam. Engkau sedang dipanggil saat ini. Engkau sedang dipanggil oleh Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Jesus. Haleluya. Jesus. Mari. Lihat. Lihat. Pandang Allah. Sambil engkau pejamkan matamu. Engkau bayangkan Roh Kudus sedang berdiri di muka pintu hatimu dan mengetuk. Sudah siapkah engkau? Sudah siapkah engkau? Dia rindu bukan hanya memberikan apa yang menjadi jawaban doamu. Dia bahkan rindu memberikan dirinya sendiri, pribadinya. Sehingga bersamanya tidak ada yang mustahil. Engkau bukan hanya diberikan pemberian, engkau diberikan pribadinya. Pribadinya. Yang bergerak dengan leluasa dalam hidupmu. Memberikan karunia-karunia dan anugerah-anugerah. Menumbuhkan buah-buah kehidupanmu. Mari sama-sama di saat kita katakan datang Roh Kudus. Kita datang, kita ngomong itu nyanyi dengan sebuah pengertian. Bahwa apa? Bahwa aku siap. Tuhan aku siap Tuhan. Aku siap memperdalam ketaatanku, aku siap Tuhan memperdalam kesatuan hatiku Tuhan. Aku siap memperdalam doaku Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, sama-sama katakan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku.
kuasa-Mu bebaskan. Angkat tanganmu, sama-sama katakan dengan kerinduan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Urapan-Mu, kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu berubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu. Mari yang rindu angkat tanganmu, bermazmur bagi Dia. Haleluya. Shikira baba 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 baba. Irabala la 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 ya. Tuhan, aku rindu Tuhan. Tuhan, aku siap Tuhan. Penuhi, penuhi, penuhi. Shikira baba 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 baba. Irabala la 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 ya. Kira baba 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 baba. Shira la 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 kora la 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 ya. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, Engkau mengetuk setiap hati saat ini. Oh, lembutkan hati yang keras, lembutkan hati yang keras. Garaplah ketaatan dalam hidup kami, garapkan kesehatian, perdalam doa kami Tuhan. Yesus, Yesus, Shikina baba 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 baba. Irabala la 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 ya shere. Hina mara la 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 ya shere. Hari ini saya tahu kita semua datang dengan begitu banyak kebutuhan dan ada rindu pengen dijawab cepat oleh Tuhan. Tetapi ada satu janji terbaik dibanding janji kesembuhan, dibanding janji-janji yang lain, yaitu janji penyertaannya. Janji kehadirannya dalam hidupmu. Dan kalau Dia ada dalam hidupmu, oh, you will live beyond limit, mengatasi segala keterbatasan. Oh, hidupmu akan berubah, hidupmu akan penuh dengan makna. Hari ini kalau engkau rindu mengesampingkan semua kebutuhan-kebutuhanmu dan datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Engkau penuhi aku dengan hadir-Mu, dengan pribadimu. Aku bersedia Tuhan, aku bersedia dibentuk, aku bersedia dibentuk Tuhan. Hari ini kalau engkau orangnya, dimanapun kau berada, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes. Oh,
Aku tahu ada beberapa orang yang sudah begitu lama merindukan lawatan yang dulu pernah kau alami di kasih mula-mula. Tetapi hari ini hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan. Biar Tuhan nyatakan kembali pribadinya dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Saya tidak ingin mempermalukan kita. No. Tetapi saya mau sama-sama, saya ngerasa dari Tuhan. Tuhan ingin ngelihat seberapa dalam engkau merindukannya, menantikannya. Engkau seberapa jauh engkau ingin melangkah untuk dipenuhi olehnya. Bila tidak keberatan, engkau di saat engkau angkat tanganmu dan engkau rindu, engkau maju ke depan, kita berdoa bersama-sama. Come on, maju ke depan. Sama-sama kita nyanyikan. Satu yang Come on, maju ke depan. Berseku. Kita berdoa bersama. Berdoa bersama. Ya, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Jesus. Yes. Semua. Engkau yang angkat tangan. Maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. It's okay. Datang dengan penuh kerinduan. Penuhi tempat ini. Penuhi tempat ini. Penuhi tempat ini. Jangan ragu. Jangan sungkan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Nyatakan bahwa engkau merindukan Dia. Come on, maju ke depan. Yes. Yes. Come on. Enggak usah lihat kiri kanan. You just come. 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 Saya minta para pemimpin juga. Para pemimpin untuk doakan. Sama-sama kita berdoa menyembah Tuhan bersama-sama. Jesus, come on. You come forward. Penuhi. Yes. It's not over. Come on, you come. You come. Lawat Tuhan. Jamah Tuhan. Come on. We still have place here. Lari ke depan. Katakan Tuhan, jangan lewatkan aku Tuhan. Aku siap. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Aku nggak tahu selanjutnya akan terjadi apa. Tapi hari ini aku mau katakan, aku mau terbuka bagi kuasa-Mu. Jesus. In Jesus name. Lawan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Terima anugerah nama Tuhan ditinggikan dalam hidupmu. Jadi biasa-biasa menembus segala kemustahilan. Terima pemakaian Tuhan yang luar biasa. Terima dalam nama Yesus. Terima jemaat. Terima dalam nama Yesus. Terima jemaat. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Penuh. Tiada yang mustahil.
bisa terjadi sekarang ini. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita dan katakan, Tuhan, Lord, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Bukan hanya menjawab doaku, berjalan bersamaku ya Roh Kudus. Engkau penghibur, Engkau pribadi sumber hikmatku, Engkau sumber kekuatanku, Engkaulah yang membuat kesaksianku, memberi kehidupan bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus, hari ini Tuhan, kiranya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami semuanya, menggerakkan kerinduan di hati kami. Di hari-hari ini, biar kami semakin merasa kecil, semakin ngerasa hampa bila tanpa Tuhan. Semakin kami sadar ketergantungan dan kebutuhan kami akan kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau kami nantikan. Roh Kudus, Engkau kami sayangi. Engkau kami rindukan. Tinggallah dalam kami. Berbicaralah lagi kepada kami. Berbicara lagi Tuhan seperti dulu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin kita semua dilawat malam hari ini. Angkatkan tangan kita, siapa yang merasa Tuhan Roh Kudus melawat kita malam hari ini. Saya yakin Tuhan rindu dalam 10 hari ini kita lebih lagi mengalami penantian yang dalam. Tuhan ingin kita lebih lagi untuk bersatu, untuk taat, dan terpenting lagi, Tuhan ingin kita punya kedekatan yang lebih lagi dengan Tuhan. Siapa yang punya kerinduan semakin dekat, ingin punya kedekatan yang makin dalam, angkat tangannya, katakan amin, amin. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya ingin undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Kami naikkan syukur padamu. Kita menaikkan syukur pada Tuhan untuk lawatannya pada malam hari ini. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Amin, naikkan syukur padamu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu
sekali lagi dengan segenap hati kita kenaikan syukur padanya. Kami naikkan syukur padamu. Yes, kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu Tuhan. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan, bagaimana Engkau melawat setiap kami Tuhan. Mungkin banyak di antara kami Tuhan, sudah lama Tuhan. Kami tidak mengalami Tuhan, bagaimana Engkau begitu dekat dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang membukakan pikiran kami, hati kami Tuhan. Untuk lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, di hari-hari, berapa hari tersisa Tuhan, 5 hari ini Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan mengalami Engkau. Dan bukan hanya di dalam 10 hari ini Tuhan. Tapi seterusnya Tuhan. Kami punya kedekatan dengan Engkau Tuhan. Kami mengalami lebih lagi Tuhan. Ketaatan dengan Engkau. Dan kesehatian di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk Pastor Tommy yang sudah menjadi berkat bagi kami. Kau berkati lebih lagi Tuhan. Dalam pelayanannya. Dalam keluarganya. Dalam semua yang dia perbuat Tuhan. Kau buat semuanya berhasil. Menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tapi kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja. Terus mengoperasi dalam setiap hati kami itu. Supaya kami Tuhan, bukan lagi Tuhan, jauh, tidak bahkan mungkin tidak bersekutu dengan Engkau. Tapi Engkau ada terus, memenuhi, terus berlimpah, menenggelamkan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, jika kami terus bersama dengan Engkau Tuhan. Itu power, kami menjadi orang-orang yang powerful Tuhan. Menjadi orang yang memberkati banyak orang. Dan Tuhan, nama-Mu terus dimuliakan melalui itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Saudara kami akan pulang Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi setiap kami. Mari kita semua angkat hati kita, tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa dari Roh Kudus terus bekerja bagi setiap kita dari malam hari ini dan sampai seterusnya dan sampai selama-lamanya. Terus kita bersekutu dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Saat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua.